Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala pujian yang milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan Allah kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin ila dhulumati ila nuril nabiyya ba'da. Pribadi yang mulia, teladan utama. Semoga keluarga besar kita, istri tercinta kita, suami tersayang kita, anak-anak permata hati kita, cucu-cucu kita, duriah-duriah kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya tarawih yang nanti akan ditutup dengan salat witir rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengungkap sebuah cerita. 100 tahun yang lalu ada sebuah percakapan yang luar biasa, sebuah percakapan yang relevansinya sampai hari ini itu begitu berdampak luar biasa pada kehidupan manusia. Sebuah percakapan santri yang protes kepada sang kiai. Sang santri berprotes bukan karena apa-apa, hanya ingin mempertanyakan sebuah pertanyaan yang diendap dalam hati sang santri, karena selama kurang lebih 3 bulan lamanya sang kiai membahas sebuah surat yang tidak pernah diganti. 3 bulan lamanya sang santri memberanikan diri berkata, "Pak Yai ngapunten, sak menika sampun 3 sasi surat ingkang jenengan ajarkan kami ini kok mboten diganti-ganti." Sang kiai tersenyum lalu bertanya, "Awakmu wis hafal?" Sang santri dengan bangga menjawab dengan lantang, "Nggih sampun to Yai, pripun to Yai?" Sang kiai tersenyum lagi dan bertanya lagi dengan pertanyaan kedua yang sama, "Teman tak awakmu wis hafal?" "Saestu Yai, sampun hafal." Sang kiai tersenyum lagi dan bertanya dengan pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang berbeda, "Karena kamu sudah hafal, pertanyaanku tak ganti, wis mau amalno." Sang santri terdiam, tapi sang kiai tidak marah. Sang kiai berdiri, pergi ke belakang rumah, mengambil beberapa peralatan mandi dengan beberapa makanan dan pulpen serta alat. Sang kiai berkata dengan sangat lembut kepada santri, "Iki jebo, iki alat mandi, iki menyo." You know menyo? No. Jenengan kok sempra Pak menyo niku napa? Nek sing ngomong jenenge takoyaki, dorayaki, mentai, ngoten-ngoten niku. Niku dibetokan sedaya. Kalau mendem lah. Iki buku. Santri terdiam mendengarkan instruksi arahan dari Pak Yai. Boleh ono arek-arek nang alun-alun sing gak open, sing gurung ado, sing gak wong tuwa adu sono sing resik. Nek wis kok adusi pangan ki ono makan. Nek wis banget baru tuturon pembelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini percakapan yang luar biasa. Jauh sebelum Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan kita khususnya, tentang sekarang kan deep learning, ngerti nggih? Deep learning, joyful learning. Pak Yai ini sudah menerapkan sebuah metode pembelajaran
learning. Kalau jenengan dulu masih ingat, ada buku tulis Sinar Dunia, experience is the best teacher. Betul Pak? Oh, harus tuwek kabeh berarti. Itu Masya Allah. Maknanya pun nopo. Puasa tahun ini harus berbeda Bapak Ibu. Harus berdampak, harus memiliki makna bahwasanya hari ini dunia dalam skala global maupun skala regional lokal domestik sedang tidak baik-baik saja. 25 jam atau 27 jam sebelum laknatullah Israel Amerika nyerang Iran, kula niku nulis teng laman Facebook kula. Nyata tulisan. World War III is coming, are you ready? Pokoknya tulis. Dan tidak lama kemudian terjadilah serangan itu. Dunia sedang kacau. Atau dunia kadang-kadang itu memutarbalikkan fakta siapa yang sering memframing di media. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Little punch monkey. Ini mungkin jenengan yang mengikuti tren viral di dunia maya, ada seorang monyet, bukan seorang itu, ada monyet kecil yang tidak diingini oleh orang tuanya, betul? Lalu diganti dengan boneka. Itu viralnya luar biasa. Dunia memberikan simpatinya, dunia memberikan empatinya begitu luar biasa. Diposting kemana-mana all around the world. Tapi mereka lupa ada anak kecil yang di depan mata kepalanya, orang tuanya, ayahnya, ibunya ditembak. Ada anak kecil yang memegang satu-satunya benda yang ia pegang di antara reruntuhan gedung. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang simpati, tidak ada yang menaruh empati. Dunia diam. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di skala global, skala lokal 2025 pernah saya sampaikan di majelis ini. Raya namanya usianya 4 tahun. Raya namanya tinggal bersama kedua orang tuanya. Raya ternyata sang bunda Raya ini sedikit mengalami ODGJ yang ternyata ayahnya juga mengidap penyakit tuberkulosis. Raya namanya yang kadang makan kadang tidak makan, yang bermainnya di kolong rumahnya bersama ayam-ayamnya. Raya namanya ketika sakit luar biasa dibawa ke puskesmas ditolak, dibawa ke RSUD ditolak dengan alasan tidak memiliki BPJS. Baru kemudian ada LSM yang mengadvokasi, baru RSUD mau menerima, itu pun agak sedikit telat. 9 hari lamanya Raya berjuang dengan panas yang menggigil. Dari matanya keluar cacing, dari telinganya keluar cacing, dari duburnya keluar cacing, di otaknya di CT scan itu ada telur-telur cacing. Cacing-cacing yang keluar tadi dari mata, dari telinga, dari dubur itu dikumpulkan Bapak 1 kilo beratnya. Raya namanya harus meregang nyawa. Dunia sedang tidak baik-baik saja. 2026 ada anak umur 10 kelas 4 SD harus melakukan tindakan bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis. Masya Allah. Untuk Mama Reti, anak ini menulis sebelum ia melakukan bunuh diri itu. Untuk Mama Reti, saya baca itu Pak, dada saya sesek. Untuk Mama Reti, Reti itu mamanya, ibunya, bundanya. Jangan cari aku Mama, aku pergi jauh Mama, biarkan aku pergi Mama. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka momentum bulan suci Ramadan sakmenika harus menjadikan kita lebih peka. Radar kepekaan kita terhadap sesama harus meningkat. Cukup radar dari Amerika sih dihancur nombe Iran, tapi radar kita harus meningkat kualitasnya. Sonar frekuensi kepekaan sosial kita
Jangan bangga ketika hari ini, puasa tahun ini, puasa bulan ini, kita merasa ibadah kita baik, spiritual individual kita merasa baik, tapi spiritual sosial kita semakin melemah. 5 hari yang lalu ketika saya bersama teman-teman itu pagi-pagi mencari beberapa perbekalan di daerah Kebrau, itu disapa oleh salah satu babin Kamtibmas sekarang juga. Saya namanya kalau segala Pak Cahyo. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ini disuruh buka polsek mencari beberapa bahan untuk nopo Pak. Itu loh Pak, di dekat masjid Muhammadiyah daerah Karangpilang mereka itu anak janda, anak ini kekurangan. Saya sebagai orang Muhammadiyah Pak, tertampar wajah saya Pak. Ono masjid Muhammadiyah nang sampingnya ono warga sing kekurangan. Saya langsung bilang, Pak, sampaikan ke ibu tadi, jika mau putra putrinya kami ambil, kami taruh di panti asuhan Muhammadiyah Pak. Loh itu Masya Allah Pak. Karena saya tidak ingin menjadi golongan Ar-Ra'aitalladzi yukadzdzibu. Momentum bulan suci Ramadan yang berharga ini mungkin kita tidak akan mendapati lagi tahun depan, tapi momentum bulan suci Ramadan saat menikah harus meningkatkan sonar sosial kepedulian kita kepada sesama. Tidak boleh biasa-biasa saja datangnya bulan suci Ramadan, berprosesnya bulan suci Ramadan, dan akan berlalunya bulan suci Ramadan harus berdampak, harus bermakna. Tidak boleh biasa-biasa saja. Ini Masya Allah. Maka momentum ini harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita abai, tidak boleh kita cuek. Nek tahajud, Masya Allah. Nek deres Quran, Masya Allah. Nek umroh 3 tahun, 1 tahun 3 kali. Kesempatan haji, Kuroda selalu berangkat. Tapi ono tonggone Pak, gak iso mangan Pak. Ono tonggone Pak, gak iso budal sekolah, gak ada duit saku Pak. Dolim Pak. Dolim. Masya Allah. Karena ajaran Islam itu ajaran yang kompleks, selalu mempertautkan, menghubungkan hablum minallah wa hablum minannas. 2 aspek yang saling berkaitan yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. 2 aspek kehidupan yang saling mengikat yang tidak bisa dilepas antara keduanya. Saya teringat Nabi itu pernah berkata, jika engkau ingin melihat seorang syuhada yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah. Rasulullah itu nyebut nama ini. Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Bilal bin Rabah di surga, Tolha bin Ubaidillah di surga. Disebut kalimatnya menghentak. Jika engkau ingin melihat syuhada yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Kalimatnya, jika engkau ingin melihat syuhada, jenis syuhada itu harus mati. Tapi anda dengan Tolha bin Ubaidillah membela agama Allah, wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Membela agama Allah tidak hanya dengan harta bendanya, tapi dengan jiwa raganya. Membela kehormatan Rasulullah ketika terhimpit di perang Uhud. Masya Allah. Dan Tolha ini termasuk orang yang sultan. Kados Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Tolha bin Ubaidillah ini mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut riwayat itu 700.000 dirham. Itu kalau dikurskan
kurang lebih 3 miliar sekian. Ketika pulang ke rumah itu kepikiran dan ngobrol sama istri, Bu, dino iki untuk wakil. Kok iso ya orang-orang mukmin mendapatkan keuntungan banyak dan tidur nyenyak? Apa gak takut dihisab? Iki ibu iki seperti ibu-ibu jamaah Masjid Gunung Sari, Pak. Jawabannya Pak, ya menisu ya tombol kanan kiri sih butuh kek. Wah, ini ibu jamaah Masjid Gunung Sari, luar biasa. Tolha bin Ubaidillah berkata, nasihat sampean itu luar biasa. Akhirnya besok pagi 700.000 dirham dibagi Pak kepada para sahabat. Lalu sang istri berkata, ya, apakah masih ada hak untukku? Waduh, masih ada 1.000 dirham. Masya Allah. Ini Masya Allah. Karena Tolha bin Ubaidillah ini disayang oleh Allah, ingin dicinta oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jenengan purun disayang Allah membetul. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wat-dharra, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Maka momentum bulan suci Ramadan sakmenika monggo mempertebal iman wajib, tapi jangan lupa kepedulian kita terhadap sesama, kesalehan spiritual sosial menjadi titik fokus kita. 1 bulan penuh kita dilatih untuk bagaimana merasakan lapar, untuk bagaimana menumbuhkan empati, simpati dalam jiwa kita, dengan harapan pasca Ramadan 11 bulan ke depan kita semakin peka, kita semakin peduli. Ketika ini menjadi kekuatan dan kemuliaan hidup kita, insyaallah surga untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin.